Hai, ketemu lagi. Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Kita belajar biologi yuk. Materi kita hari ini adalah keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Coba kamu amati makhluk hidup di sekitarmu. Ada berapa jenis makhluk hidup yang kamu temukan? Kamu tentu sulit menghitungnya, bukan? Sekarang perhatikan, apakah satu individu sama persis dengan individu yang lain? Mengapa demikian? Itulah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau yang lebih dikenal dengan istilah biodiversitas adalah keseluruhan variasi baik bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada tingkat gen, spesies, ataupun ekosistem. Dengan demikian, perbedaan antara berbagai organisme dan ekosistem disebabkan adanya variasi yang dimiliki oleh masing-masing organisme dan ekosistem. Jumlah organisme, baik hewan maupun tumbuhan, di bumi semakin banyak. Dan semakin banyak pula kita mengetahui bahwa di antara organisme tersebut menunjukkan adanya tingkatan keanekaragaman yang tinggi. Kita tidak akan pernah menemukan dua individu yang sama persis, sekalipun kedua individu ini adalah organisme satu jenis, bahkan saudara kembar. Nah, bagaimana konsep keanekaragaman hayati? Dan bagaimana pula keanekaragaman hayati di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, kalian saksikan dalam video berikut ini. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen, 2. Keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, dan 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yuk kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman atau variasi yang dapat ditemukan di antara organisme dalam satu spesies. Misalnya pada manusia, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Walaupun sama-sama satu spesies yaitu Homo sapiens, tetapi di antara kita memiliki bentuk hidung, mata, rambut, tinggi tubuh, warna kulit, ataupun kecerdasan yang berbeda. Demikian pula dengan buah mangga atau Mangifera indica, misalnya mangga mana lagi, mangga golek, mangga gedong, dan mangga apel. Semuanya memiliki ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan rasa daging buah yang berbeda-beda. Sementara keanekaragaman genetik pada spesies hewan, misalnya warna rambut pada kucing, ada yang berwarna hitam, putih, abu-abu, dan coklat. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom yang dimilikinya. Namun demikian, ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Contohnya, bibit yang diambil dari batang induk mangga yang memiliki sifat genetik berbuah besar, bila ditanam pada lingkungan yang berbeda, misalnya tandus dan miskin unsur hara, kemungkinan tidak menghasilkan buah mangga berukuran besar seperti sifat genetik induknya. Baiklah, sekarang kita masuk ke keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis adalah keanekaragaman
yang ditemukan di antara organisme yang tergolong dalam spesies yang berbeda. Jadi, keanekaragaman jenis meliputi jumlah jenis dan jumlah individu masing-masing jenis dalam satu familia. Beberapa jenis organisme ada yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama. Misalnya, tumbuhan kelompok palem atau palmae seperti kelapa, pinang, aren, dan sawit yang memiliki daun seperti pita. Namun, tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan spesies yang berbeda. Contoh lainnya, hewan dari kelompok genus Panthera terdiri atas beberapa spesies antara lain harimau, singa, macan tutul, dan jaguar. Nah, sekarang kita lihat keanekaragaman terakhir, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara makhluk hidup penyusun suatu daerah dengan lingkungannya. Contohnya, ekosistem hutan hujan tropis dengan ekosistem laut. Jenis organisme yang menyusun setiap ekosistem berbeda-beda. Ekosistem hutan hujan tropis misalnya diisi pohon-pohon tinggi berkanopi seperti meranti, kemudian ada rotan, anggrek, paku-pakuan, burung, harimau, monyet, orang-utan, kambing hutan, ular, rusa, babi, dan berbagai jenis serangga. Sedangkan pada ekosistem laut terdapat ikan, udang, rumput laut, dan terumbu karang. Sekarang kita lihat bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia dipandang sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sebagai negara yang memiliki iklim tropik, Indonesia didukung oleh kondisi lingkungan yang sangat menguntungkan bagi kehidupan tumbuhan dan hewan. Di Indonesia, banyak dijumpai flora dan fauna endemik, yaitu flora dan fauna yang distribusinya terbatas pada kawasan tertentu. Organisme seperti ini tidak dijumpai di daerah lain. Berbagai flora dan fauna endemik di Indonesia, misalnya harimau, badak bercula satu, orang-utan, dan bunga bangkai. Indonesia memiliki flora dan fauna langka. Berbagai tanaman langka di Indonesia antara lain gandaria, kecubung, anggrek tin Soeharto, Wijaya Kusuma, matoa, dan lain sebagainya. Adapun fauna langka yang ditemukan di Indonesia antara lain cendrawasih, maleo, rangkong, tapir, babi rusa, harimau Jawa, harimau Sumatera, orang-utan, badak Sumatera, dan kasuari. Indonesia mempunyai tumbuhan tipe Indomalaya atau dikenal dengan Malaysiana. Tumbuhan atau flora di Indonesia merupakan bagian dari geografi tumbuhan Indomalaya. Flora Indomalaya meliputi tumbuhan yang hidup di India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Indonesia juga memiliki keanekaragaman fauna yang terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona oriental, zona Australia, dan zona peralihan. Zona oriental meliputi daerah Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Tipe hewan oriental antara lain seperti kukang, badak bercula satu, harimau, gajah, banteng, orangutan, elang Jawa, jalak Bali, dan murai. Zona Australia meliputi wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna di daerah ini antara lain mamalia berkantung, cendrawasih, komodo, dan burung kakak tua. Dan zona yang terakhir adalah zona peralihan yang terbentang dari Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Pada daerah ini ditemukan hewan yang mirip dengan wilayah oriental dan Australia seperti anoa, maleo, tarsius, dan babi rusa. Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya tentang tingkat jenis ataupun spesies, tetapi juga menyangkut dengan keanekaragaman komunitas ataupun ekosistem di mana spesies itu hidup. Jadi setiap spesies mempunyai daerah distribusi yang berbeda-beda. Baiklah, materi kita tentang keanekaragaman hayati sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di bagian kedua. Oke, terima kasih dan tetap semangat.